Bertemu kembali dengan saya Haryati. Nomor UKG 2018 00337252. Sekarang kita masuk ke aksi yang keempat pada pertemuan yang pertama mengenai sistem pencatatan kartu persediaan dengan virtual berbentuk penilaian FIFO. Materi kita pada aksi yang keempat pertemuan pertama. Sistem pencatatan kartu persediaan virtual yang akan dibahas mengenai FIFO. Di sini kartu persediaan yang berhubungan dengan FIFO. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sistem pencatatan persediaan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat kartu persediaan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pencatatan kartu persediaan. Dagang. Laporan internal terhadap persediaan. Laporan penerimaan barang dagang, pesanan pembelian setuju. Apabila laporan penerimaan barang setuju dengan pesanan pembelian setuju, maka masuklah ke faktur pembelian maupun faktur penjualan. Metode penilaian persediaan berikut ini adalah metode penilaian persediaan barang yang didasari oleh sifat barang. Perlu Anda ketahui sebelum mengetahui metode pencatatan persediaan. 1. First in first out atau FIFO. Metode FIFO adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk yaitu barang yang keluar terlebih dahulu pertama kali. Sedangkan metode FIFO biasanya digunakan terhadap barang yang memiliki fluktuasi tinggi seperti contoh bahan-bahan pokok. Selanjutnya, di sini yang kedua itu menggunakan last in first out atau LIFO. Metode LIFO adalah metode penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali keluar merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Yang terakhir itu ada metode average atau metode ini merupakan metode rata-rata. Metode penilaian persediaan barang yang membagikan antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi metode ini berada di tengah-tengah metode LIFO dan FIFO. Jadi ada 3 metode, metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Metode juga atau sistem itu ada sistem perpetual. Metode atau sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang yang mencatat persediaan barang dagang ketika terdapat transaksi penjualan. Jika terdapat transaksi penjualan yang mempengaruhi perubahan persediaan barang dagang, maka rekening persediaan juga dicatat pada saat itu juga. Pengaruh salah satu persediaan pada laporan keuangan. Persediaan barang dagang pada aktiva itu pada kewajiban, ekuitas, laba rugi. Sedangkan harga pokok penjualan itu pada biaya dan beban serta pendapatan. Jika persediaan barang dagang kelebihan, harga pokok penjualan kekecilan, laba kotor dan bersih kelebihan, ekuitas pemilik akhir kelebihan. Asumsi arus biaya persediaan FIFO. Barang yang dibeli, barang yang dijual. Pertama, barang yang dibeli itulah barang yang dijual. FIFO, barang yang dibeli, barang pertama juga yang dijual. Arus biaya yang keluar, harga pokok penjualan
merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Baik, nah sekarang kita dengan perfectual FIFO. Kalau FIFO berarti first in first out, dengan kolom ada tanggal pembelian, harga pokok penjualan, saldo persediaan. Itemnya 12.7b. Yang pertama, Januari tanggal 1 merupakan persediaan awal, jumlah barang 10 unit dengan harga satuan 20 per unit, total 200, dapatnya 10 dikali 20. Ini menjadi 200. Tanggal 4 ini terjadinya penjualan. Penjualan 7 unit dengan harga satuan 20 unit, 20 per unit dan total 140. 10 dikurang 7 dapatlah 3 unit. 3 unit ini harga satuannya 20. Totalnya menjadi 60. 3 dikali 20 dapatlah 60. Tanggal 10 terjadinya pembelian 8 unit dengan harga satuan 21 unit, 8 dikali 21 total biaya 168. 3 unit dengan harga satuan 20, total biaya 60 diturunkan kepada barisan yang berikutnya. Lalu pembelian tersebut ditulis kembali pada tanggal yang sama, 8 unit dengan 21, harga satuan 21, total 168. Tanggal 22 pembelian. Karena ini 4 unit penjualan, ini penjualan karena ini 4 unit. Yang first pertama kali itu ada 3 ini dikali 20 dapatlah 60. Untuk satunya kita ambil pada tanggal 8, pembelian tanggal 8, atau banyak barang yang 8 ini kita kurang jadi 1 unit dengan harga satuan 21 unit, lalu 21 dikali 1 dapatlah biaya total 21. 8 dikurang 1 dapatlah 7, unitnya sama 2 per unitnya 21 per unit, 21 dikali 7 dapatlah 147 total biaya. Tanggal 28 dijual kembali 2 unit barang dengan harga satuan 21 per unit, 2 dikali 21 dapatlah 42. 7 dikurang 2 dapatlah 5 dikali harga satuan yang sama 21. 5 dikali 21 dapatlah 105. Selanjutnya tanggal 30 dilakukan pembelian 10 unit dengan harga satuan 22 unit, 22 per unit dan total biaya 220. Lalu dimasukkan ke saldo persediaan 5 unit dikali 21 per unit dapatlah 105. Ini diturunkan. Lalu pembelian ini dicatat kembali kepada saldo persediaan 10 unit dengan harga satuan 22 unit dan total dari biaya 220. Untuk total keseluruhan pembelian ini sebanyak 18 unit, total biaya 388 unit. 388. Total harga pokok penjualan, banyak barang yang dijual 13 unit barang, total biaya 263. Sedangkan saldo persediaan ini yang diambil terakhir 5 ditambah 10 dapatlah 15, 105 ditambah 220 dapatlah 325. Itu merupakan saldo persediaan. Selanjutnya retur penjualan. Ini retur penjualan kas atau piutang, ini kejadian pengembalian barang. Ini juga tergantung dengan transaksi apabila dia tunai maupun kredit, kejadian transaksi penjualan tersebut. Sama kalau metode perpetual, cuman bedanya kalau di sini persediaan barang bertambah, harga pokok penjualan bertambah. Saja yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dimengerti.